Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan tahun 1447 H 2026 M di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Maret 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi spiritual bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 20 oleh Qari Cilik M. Zian Fahrezi, siswa kelas 4 sekolah dasar, SD. Peraih juara 1 kategori anak-anak dalam ajang Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, Internasional Al-Amed ketiga di Karbala, Republik Irak, pada tahun 2026 dan sari tilawah oleh Feli Syukron. Lantunan ayat suci tersebut menghadirkan suasana hikmat dan penuh kehusyukan, sekaligus mengingatkan akan besarnya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai kesempatan memperkuat keimanan, menjadi sumber inspirasi dalam merawat persatuan bangsa Indonesia, serta dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan membawa rahmatan lil alamin. Peringatan Nuzulul Quran kali ini saya kira adalah suatu kesempatan bagi kita sekalian untuk masing-masing memahami, masing-masing meresapi arti daripada apa yang diajarkan dalam Al-Quran itu tersebut, ujar Presiden Prabowo. Suasana hangat penuh kebersamaan terasa di halaman Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Senin 9 Maret, saat pemerintah kota Makassar menggelar kegiatan sehari bersama anak panti asuhan dan kaum duafa yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama serta peringatan Nuzulul Quran. Kegiatan yang berlangsung di masjid terbesar di kota Makassar tersebut, menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk mempererat kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Dirangkaikan salat tarawih berjamaah. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota Makassar juga menyerahkan infak dan santunan kepada anak-anak panti asuhan serta masyarakat duafa sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudi menegaskan bahwa Ramadan bukan sekadar waktu meningkatkan ibadah, tetapi juga saat yang tepat untuk memperkuat rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi anak yatim, penghuni panti asuhan, serta kaum duafa. Menurut Munafri, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat merasakan kehadiran negara tanpa memandang latar belakang ataupun kondisi sosial. Karena itu, nilai berbagi dan kebersamaan harus terus dijaga, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah. Gitu kan ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Jalan Poros Takalar Jeneponto, Kelurahan Bontobila, Desa Bontomanai, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulsel, pada Selasa 10 Maret 2026 pukul 7 WITA. Kasat Lantas Polres AKP Mulyadi dikonfirmasi melalui Ibda Santo Kanit Laka Lantas, insiden kecelakaan lalu lintas dan ada 1 korban meninggal dunia di lokasi, ucapnya. Kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan saksi-saksi di TKP telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu sebuah mobil Toyota Kijang Innova hitam nomor REK DD 1736A bergerak dari arah utara ke selatan sesampai di TKP menyerempet seorang pejalan kaki. Kemudian menyerempet sebuah mobil pick-up Grandmas nomor REK DD 8852GL yang bergerak dari arah selatan ke utara. Kemudian menabrak sebuah mobil truk Fuso nomor REK DD 8187NH yang bergerak dari arah selatan ke utara.
kemudian menabrak sebuah sepeda motor Yamaha MX Kingno Pol DD 5160H yang bergerak dari arah selatan ke utara. 3 hari setelah ditetapkan sebagai parai tersangka perkara tindak pidana korupsi 60 miliar oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan menelusuri siapa salah satu ASN Kabupaten Takalar yang ikut terlibat dalam pusaran XPJ Gubernur 12 Maret 2026. Tim Kru Kabar Makassar mencoba mendatangi kembali kantor Bupati untuk cek kebenaran nama asli yang disebut oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel oknum ASN Takalar yang memakai rompi berwarna merah milik Kajati Sulsel pada saat digiring ke mobil tahanan Senin 9 Maret 2026 pada pukul 21.30 WITA kemarin. Inisial RRS seorang ASN Pemkap Takalar terlibat korupsi dan menjadi tersangka kelima termasuk pelaksana kegiatan korupsi bibit nanas. Kepala Bagian LPSC Layanan Pengadaan Secara Elektronik Takalar, Abdul Haris, mengungkapkan oknum ASN tersebut bernama lengkap Ririn Rian Saputra asal bawahannya sendiri. Ucapan RRS kerap disaparian oleh rekan kerjanya dan baru bertugas kurang lebih 4 bulanan dengan jabatan Kasubsi, Kepala Subseksi LPSC. Namun sebelum bertugas di LPSC, Rian ini tersebut berkantor lama di BKKBN Takalar dan termasuk pintar dalam utak-atik data komputer.